Halo semuanya, kalian udah tahu belum kalau penggunaan bahasa gaul oleh Gen Z sangat mempengaruhi penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam interaksi sosial loh. Seringkali kita mendengar bahasa yang digunakan generasi milenial asing di telinga. Mereka sering menggunakan kosakata baru seperti kata kuy, mager, santuy, dan masih banyak kosakata lainnya. Apakah kosakata yang mereka gunakan itu benar menurut bahasa Indonesia? Berikut adalah contoh bahasa gaul. Anjay, keren juga outfit lo hari ini. Emang boleh se-statue ini? Nah, itu tadi salah satu permasalahan bahasa gaul ya guys. Nah, di video ini kami akan membahas berbagai perspektif orang dalam permasalahan bahasa gaul tersebut. Halo Mas. Halo, selamat sore. Ya, boleh tahu nama Masnya siapa? Namanya Naufal. Aku Aceh. Yulia. Nama aku Alif, dari Mau Nugroho, bisa dipanggil Alif tapi. Umur dan kesibukan ibu saat ini apa? Saya usia umur ya 53. 18. Oh, 20. 20. Kayaknya 8 sih ya. Karena menurut aku kayak apa ya, kalau nggak pakai bahasa itu kayak nggak nyatu dengan sama teman-teman gitu. Kalau aku sebenarnya gunain bahasa gaul kalau misalnya acaranya nggak tahu formal ya, kalau misalnya kayak nongkrong-nongkrong gini bahasa gaul masih bisa kan. Tapi kalau misalnya ada dosen, ada stakeholder yang lebih penting, pasti kan kita tone down, lebih pakai bahasa yang formal, agak corporate ya bahkan kadang-kadang ya. Kalau dari kakaknya? Ya, aku juga sama sih, aku juga tergantung orang yang hadir dalam acara tersebut. Kalau misalnya ada orang atasan dan kayak agak sepantar sama kita, pasti aku tolong jawab sih. Jadi sekalian pas sepantaran aja. Gimana penempatannya ya? Kalau misalkan dipakai dengan anak-anak untuk kita keakraban, fan-fan aja, bisa aja. Cuman kalau untuk kalangan kita kerja kayaknya kurang sopan. Iya. Kalau secara kualitas mungkin bisa jadi, menurut aku bisa jadi kayak apa, dua mata pisau gitu sih Kak. Kayak misal mungkin orang yang menganggap kayak pakai bahasa gaul itu orangnya asik itu pasti akan connect, tapi kalau misal kayak aku tadi yang salah apa pakai bahasa gaul ke bukan tempatnya, mungkin bakal bikin orang di sekitar kita itu nggak nyaman atau gimana, mikir aneh-aneh gitu. Tergantung nggak, kalau misal kalau aku pribadi ya, kalau aku sih nggak terpengaruh karena apa, kalau misal digunakan di momen-momen yang benar-benar penting itu pasti bahasa Indonesia aku pakai bahasa utama gitu. Saya terbiasa menggunakan bahasa formal untuk di chatting, walaupun itu sama anak-anak, sama keluarga jarang menggunakan bahasa gaul. Jadi bahasa gaul itu kita gunakan saat kita berkumpul, bercanda, begitu. Iya, kenapa? Karena jadi kita kayak nge-flow aja sih sebenarnya. Karena kan kalau misalkan bahasa slang itu kan bahasa yang jalannya dan asik gitu kan. Jadinya kayak ya udah kebawa suasana aja gitu. Jadi kalau berpengaruh ke bahasa Indonesia, iya berpengaruh. Enggak juga ya, karena terbiasanya malah lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia secara benar ya. Ya, maksudnya benar ukuran standar gitu. Tapi untuk bahasa gaul kan kita gunakan yaitu waktu-waktu tertentu, di momen-momen tertentu gitu. Menurutku sebenarnya again ya, everything nggak bisa dibilang hitam putih. Bahasa gaul ini bikin kita ngerasa lebih dekat, soal cara kita berbahasa itu gimana cara kita untuk menunjukkan sedekat apa kita sama orang lain. Tapi kalau penggunaannya secara tidak tepat, sebenarnya kita harus lihat lebih ke usage-nya, kapan, bagaimana, dan di mana, bukan apanya gitu sih. Jadi ya tergantung. Aku juga sama sih, aku nggak bisa bilang kayak dia baik atau buruk gitu ya, karena kayak tergantung konteks kan ya. Kalau misalnya kita pakai untuk kayak jalin hubungan sama orang gitu, memang lebih gampang nggak kayak pakai bahasa gaul. Nggak mungkin gue setiap hari ngomong sama dia tapi ngomong kayak Berace bagaimana kondisinya hari ini gitu kan, nggak mungkin. Lebih kita kamu demam sih kayaknya. Sedikit ya kayaknya ya. Tapi kalau kita ngomong pakai dosen kan kita nggak apa-apa kan. Jadi menurut aku ya nggak bisa dibilang baik atau buruk sih. Baik sesuai konteksnya, buruk sesuai konteksnya. Kalau menurut aku ini merupakan perkembangan yang bisa positif bisa negatif ya, karena
seperti yang aku bilang tadi, kalau misal tidak pada tempatnya itu bakal berpengaruh ke pandangan orang kepada kita dan juga kebiasaan kita nanti akan terbawa seperti aku tadi gitu Kak. Ya, kadang-kadang kalau orang sopan kan kita ingat, oh itu jangan digunakan, kalau ngomongnya ke mama jangan digunakan, kayak gitu. Jadi kita ingatkan. Jadi tetap bahasa gaul kita gunakan untuk pendekatan ke mereka. Jadi kita bisa mengikuti mereka gitu. Kalau kita bahasanya baku terus kan akhirnya ada jarak, tapi dengan bahasa gaul kita bisa akrab dengan anak-anak gitu. Cuman ada batasan tertentu, misalkan setelah ngomong dia maaf ya, biasanya kan ada kalimat anjir gitu ya. Nah itu kadang-kadang keceplosan. Itu kan saya harus kembali lagi mengingatkan itu kata dari mana dulu, maknanya apa, lalu digunakan sebagai ini gitu. Atau hal-hal lain yang ini. Jadi kita ingatkan. Yes, berpengaruh banget, bisa jadi. Ini informasi aja ya guys. Jadi bisa jadi karena kita hidup di zaman saat ini banyak informasi masuk dari luar, campur-campur bahasa Inggris. Jadi kita kayak ngomongnya Indonesia Inggris, itu nanti bahasa Indonesia mungkin apa ya, kayak mengalami kerusakan makna arti gitu loh. Kayak kaidahnya nggak pas gitu, karena kan dicampur-campur kan gitu. Jadi ya lebih baiknya anak muda harusnya lebih mengerti bahasa kita sendirilah gitu. Boleh pakai bahasa Inggris gaul, tapi juga jangan lupa pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Sangat membantu, karena kan seperti yang aku bilang tadi, bahasa itu spektrum kan. Jadi aku bisa menunjukkan nih kira-kira mood aku lagi mana, atau aku lagi menganggap kamu sebagai temanku atau sebagai partner kerjaku. Itu jadi lebih gampang menginterpretasikannya karena aku punya spektrum dan pemilihan tata bahasa lebih banyak sih. Aku juga sama, pasti aku juga lebih mudah mengekspresikan diri aku dengan kata-kata yang lebih familiar sama sekitaran aku. Aku pribadi ya, karena aku merasa nyaman ya kalau pakai bahasa gaul dan ya itu sih dari saya. Dari waktu ke waktu ya, mungkin bisa jadi iya, karena mungkin dulu kan belum ada internet, jadi terbatas sampai di sini aja kan. Kalau sekarang udah ada internet, jadi kayak orang luar negeri bisa masuk ke konten ke FYP kita, jadi bahasa kita berpengaruh kan. Jadi kita sering lihat video, bahasa kita juga berpengaruh gitu. Terus dari mana kamu bisa mendapatkannya? Dari internet, banyak contohnya IG, TikTok, YouTube dan lain-lain gitu. Terkadang juga sama tongkrongan juga ada sih, biasanya kalau sama koko Cina gitu yang Inggrisnya bagus tuh biasanya berpengaruh juga gitu. Kasihnya. Ada, biasanya awalnya kalau saya nggak ngerti maknanya, ada yang di film atau apa, menggunakan apa gitu, kita browsing dulu. Jadi saya biasanya googling dulu maknanya apa. Kalau saya nggak ketemu, nggak ngerti maknanya, baru bertanya ke anak-anak yang biasa pakai. Tapi itu jarang, biasanya kita langsung googling ketemu, oh ini artinya gitu. Menurut hasil penelitian, bahasa gaul merupakan unsur yang tidak terpisahkan dalam komunikasi generasi Z. Digunakan dalam situasi yang bersifat informal seperti dalam obrolan ataupun di media sosial. Penggunaan bahasa ini tidak hanya bersifat mengikuti tren, tetapi lebih pada untuk membangun ikatan termasuk identitas mereka. Sebagian besar mahasiswa mengungkapkan bahwa mereka lebih terbiasa mengekspresikan ide dan emosi dengan menggunakan bahasa gaul, meskipun hal ini mengakibatkan terganggunya kemampuan berbahasa formal, terutama di ranah akademik. Interferensi bahasa non-formal yang terlalu bebas dapat mengganggu perhatian pada bisa dan tidaknya praktik berbahasa, terutama di situasi komunikasi profesional yang memerlukan etika. Beberapa mahasiswa mengakui bahwa mereka sangat kesulitan beralih ke bahasa apapun yang bukan bahasa Indonesia baku di situasi resmi yang justru menurunkan penilaian profesionalisme mereka. Di samping itu, penggunaan bahasa gaul dapat menimbulkan kesenjangan generasi untuk komunikasi antar generasi, di mana orang tua ataupun dosen sangat sulit untuk memahami bahasa yang digunakan. Sekalipun bahasa gaul merupakan refleksi kreatif dan dinamisnya budaya, kita perlu peka untuk tidak mengikis kepatuhan pada bahasa formal. Dalam konteks ini, strategi yang bisa diterapkan adalah meningkatkan ketelitian terhadap bahasa dengan memperbaiki pengendalian frekuensi penggunaan jargon tanpa mengesampingkan norma kebahasaan yang ada.